Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, baiklah pada video kali ini kelompok kami akan membahas mengenai pemanasan global dan efek rumah kaca. Nah, sebelum masuk ke dalam pembahasannya, kami akan berkenalan terlebih dahulu. Halo, saya Firda. Saya Reza. Saya Afan. Saya Putra. Saya Nabila. Saya Ikan. Saya Endah. Saya Anissa. Halo, saya Tika. Saya Susanti. Hai, saya Rauda. Hai, saya Sri. Hai, saya Rizky. Saya Aziza. Halo semua, kalian tahu nggak sih apa itu pemanasan global? Jangan-jangan taunya cuma pemanasan global doang. Jadi, pemanasan global adalah bentuk ketidakseimbangan ekosistem yang terjadi akibat peningkatan suhu rata-rata yang terjadi oleh atmosfer, daratan, dan lautan yang terjadi di permukaan bumi ini. Nah, kalian tahu nggak sih? Jadi selama 100 tahun terakhir ini, peningkatan suhu rata-rata ini sudah semakin melonjak dari 0,74 sampai ke 0,18 derajat Celcius. Menurut Intergovernmental on Panel Climate Change atau IPCC menyimpulkan bahwa sebagian besar peningkatan suhu rata-rata global yang terjadi sejak pertengahan abad ke-20 ini terjadi oleh peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia. Kesimpulan dasar ini telah dikemukakan oleh 30 badan ilmiah dan akademik termasuk semua akademik nasional dari negara-negara G8. Akan tetapi, masih terdapat beberapa ilmuwan yang tidak setuju atas pendapat dari IPCC tersebut. Meningkatnya suhu global akan diperkirakan akan menyebabkan perubahan-perubahan lain seperti naiknya permukaan air laut, meningkatnya intensitas cuaca yang ekstrim, serta perubahan jumlah dan pola presipitasi. Adapun akibat-akibat lain dari pemanasan global yaitu terpengaruhnya hasil pertanian, hilangnya gletser, dan punahnya berbagai jenis hewan. Teman-teman semua, penyebab pemanasan global antara lain: 1. Memproduksi makanan. Yang kedua, menggunakan alat transportasi. Yang ketiga, memasok listrik berlebihan. Dan yang keempat, mengonsumsi berlebihan. Tak hanya itu, terdapat 4 pula penyebab pemanasan global, antara lain yaitu perubahan iklim, penciptaan energi, barang manufaktur, dan penebangan hutan. Dampak pemanasan global yaitu 1. Temperatur bumi menjadi semakin lebih tinggi. 2. Tingginya temperatur bumi dapat menyebabkan banyak penguapan dan curah hujan secara keseluruhan. 3. Mencairnya glasier yang menyebabkan kadar air laut meningkat. 4. Hilangnya terumbu karang. 5. Kepunahan spesies yang semakin meluas. 6. Kegagalan panen yang besar-besaran. Dan yang terakhir, pelapisan ozon. Usaha pembahasan global. 1. Menggunakan energi terbuka dan mengurangi penggunaan batu bara dan bahan bakar organik. 2. Meningkatkan efisiensi bahan bakar kendaraan. 3. Mengurangi deforestasi. Dan yang keempat, mengurangi penggunaan produk-produk yang mengandung CFCs dalam menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan. Yang kelima, mendukung dan turut serta dalam kegiatan penghijauan. Teman-teman, efek rumah kaca merupakan istilah untuk menggambarkan kondisi bumi di mana bumi bersifat seperti rumah kaca. Pada prosesnya, panas pada bumi kembali masuk sehingga suhu pada bumi meningkat dan menghangat. Namun, apabila ini terus berlanjut, bumi tidak hanya sekedar menghangat, tetapi juga memanas secara global. Hal ini disebut sebagai pemanasan global atau global warming. Suhu pada bumi terus menghangat karena terperangkap oleh gas karbon dioksida yang semakin hari semakin banyak. Suhu pada bumi semakin panas sehingga dapat menimbulkan bencana. Gas-gas yang menyumbang efek rumah kaca antara lain uap air, karbon dioksida, metana, ozon, NO2, atau HFC. Penyebab efek rumah kaca yaitu 1. Penebangan liar dan pembakaran hutan. 2. Menggunakan bahan bakar fosil secara berlebihan. 3. Pencemaran air laut. Dan cara penanggulanginya adalah 1. Hemat energi listrik. 2. Beralih dari pupuk organik. Nah teman-teman,
Kali ini saya akan melakukan percobaan pada bumi gersang dan bumi subur. Nah, sebelum itu saya akan perkenalkan dulu bahan dan alatnya. Yang pertama kita butuhkan 2 gelas plastik yang sudah diberi tanda bumi subur dan bumi gersang. Yang kedua kita membutuhkan air, tumbuhan, karet, dan juga plastik. Nah, pertama-tama kita siapkan 2 gelas, lalu masukkan air. Lalu pada bumi yang subur kita masukkan tumbuhan yang menandakan bumi ini subur. Lalu kita menutup kedua gelas ini menggunakan plastik dan diikat dengan karet. Setelah kedua percobaan diikat seperti ini, kemudian percobaan ini akan ditaruh di bawah matahari langsung. Dan akan didiamkan beberapa menit. Baik teman-teman, dari kedua hasil percobaan tersebut dapat disimpulkan bahwa bumi yang subur lebih sedikit mengandung uap air dibandingkan dengan bumi yang gersang. Hal tersebut terjadi karena terdapat tanaman yang diibaratkan sebagai bumi yang hijau. Apabila bumi memiliki hutan yang lebat dan hijau, maka suhu di bumi tidak terlalu panas dikarenakan hutan menggunakan karbon dioksida dan gas rumah kaca yang menyebabkan meningkatnya suhu bumi pada proses fotosintesis. Gas karbon dioksida diubah tanaman menjadi oksigen. Karena itu, hutan memiliki peranan penting bagi bumi karena dapat mengurangi dampak dari pemanasan global.